berkumpul dalam acara hari ini, yaitu diskusi fenomena saat ini dengan tema perkembangan profesi akuntansi dan strategi meraih sertifikasi profesi. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Basuki M. Komhons, PhD, AK, CA, CMA, ACPA, selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, Saudara Vira Kartika Ningtyas, selaku Ketua Umum Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur, periode 2020-2021, Bapak Dr. Zainal Fanani, SE, MSA, AK, CA, ACPA, selaku pembicara, dan pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya, Sanya El Karima, selaku pembawa acara sekaligus moderator, akan menyampaikan tata tertib dan susunan acara pada pagi hari ini. Tata tertib pelaksanaan Divosi episode 3, yaitu pertama, seluruh peserta diharapkan memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, seluruh peserta harap menggunakan format username yang sudah ditetapkan oleh panitia, yaitu nama lengkap, underscore asal universitas. Yang ketiga, seluruh peserta diharapkan mengaktifkan atau menonaktifkan audio sesuai panduan moderator kecuali untuk menjawab salam. Yang keempat, penggunaan chat room Zoom hanya digunakan oleh timekeeper untuk menginformasikan waktu yang telah berlangsung, kecuali apabila terdapat peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri pada sesi diskusi harap menuliskan format nama, underscore asal universitas, underscore pertanyaan, -2 pada chat room Zoom. Setelah itu, pertanyaan tersebut akan dipilih oleh moderator dan akan dijawab secara langsung oleh pemateri. Yang kelima, segala kendala terkait room Zoom harap dilaporkan jadi satu di grup peserta. Yang keenam, seluruh peserta diharapkan tidak meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung. Yang ketujuh, seluruh peserta diharapkan mengisi absensi melalui Google Formulir dengan melampirkan bukti screenshot selama mengikuti acara sebagai syarat mendapatkan e-sertif dengan batasan waktu sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Apabila peserta tidak mengisi absensi dengan syarat yang berlaku, maka peserta tersebut tidak akan mendapatkan e-sertif. 8. Seluruh peserta diharapkan mematuhi tata tertib di atas demi kelancaran acara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Ketua Umum Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur, periode 2020-2021 oleh Saudari Vira Kartika Ningtyas. Acara yang ketiga, sambutan Ketua IAI Wilayah Jawa Timur oleh Prof. Basuki M. Komhons, PhD, AK, CA, CMA, ACPA. Acara yang keempat, penyampaian CV pembicara oleh moderator. Acara yang kelima, penyampaian materi oleh Dr. Zainal Fanani, SE, MSA, AK, CA, ACPA. Acara yang keenam, sesi diskusi. Acara yang ketujuh, kesimpulan diskusi. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Umum Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur, oleh Saudari Vira Kartika Ningtyas, kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof.
Basuki M.Com Hans PhD AKSI ACMA SCPA selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Fanani SE MSc AKSI SCPA selaku pemateri pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat tamu undangan hadirin sekalian, serta yang selalu saya banggakan, seluruh pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dalam mengikuti kegiatan hari ini tanpa kendala sedikit pun. Dan tak lupa, salawat serta salam tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Saya di sini sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Fanani yang telah berkenan mengisi kegiatan pada pagi hari ini dan memberikan materi-materi untuk kita semua. Yang mana materi pada kegiatan hari ini dapat menjadikan bekal kita untuk di dunia kerja nantinya setelah lulus dari bangku perkuliahan ini. Di sini kami sebagai mahasiswa juga akan menambah wawasan kita dan mengetahui target-target kita yang harus kita hadapi ke depannya, sehingga kita dapat menjadikan mahasiswa yang bermanfaat serta menjadikan generasi penerus bangsa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kami semua dapat mengikuti kegiatan hari ini dan dapat mendapatkan manfaatnya, serta dapat mengimplementasikan pada kehidupan kita dan berbagi kepada lingkungan sekitar kami. Kami di sini mengucapkan mohon maaf apabila dari kami terdapat kekurangan dan salah kata. Saya Fira Kartika dan seluruh pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dari kami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Fira Kartika Ningtyas atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Profesor Basuki M.Com Hans, PhD, AKSI ACMA SCPA, kepada Bapak Profesor Basuki dipersilakan. Baik, suara saya kedengaran ya? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kita semua. Lagi dalam kondisi yang masih memprihatinkan. Yang saya hormati pembicara yang juga kolega dan juga pengurus IAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Dr. Zainal Fanani. Saya hormati Saudara Ketua IAI, Ketua Anggota Muda IAI Timur, Saudara namanya Fira Kartika Ningtyas, dan adik-adik anggota muda IAI yang saya cintai. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua harus selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan dalam situasi yang sangat mencekam, ya, semakin lama semakin bertambah. Baik, ini difosi para lainnya. Ya, jadi lagi saya ajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ya atas kesempatan sehat dan segala macam yang sekarang kita beri. Sebagai Ketua IAI, saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada anggota muda, ya, Saudara Fira dan rekan-rekan semua pengurus anggota muda, bahwa adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas masih bisa mengadakan acara yang bagus ya dalam rangka untuk sharing dan juga untuk
terima kasih sharing kepada kita semua, pada adik-adik semua. Jadi pesan saya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Pak Zainal ya semua. Namanya wilayah divosi ya, diskusi apa ini? Singkatan apa Mbak? Diskusi fenomena saat ini, Pak. Diskusi fenomena saat ini, current issues. Itu Pak Zainal akan memberikan banyak hal tentang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kegiatan ini akan dicatat sebagai amal soleh Anda oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan pertama ada acara Mami juga, saya diundang di acara Mami dan nanti jam 10 juga ada kuliah. Jadi saya langsung pamit. Pak Zainal, matur nuwun. Waktunya sudah Pak Pinton belum? Loh, Pak Pinton cuma sore Pak. Kalau Sabtu ini waktunya webinar Pak. Akhir siang ini mau Pak Pinton diwasar Pak Pinton. Ada pemain baru Pak, Direktur Eksekutif IAI Pak. Oh ya, Mas Sigit. Ya ikut gabung Pak sama klub kita. Oke, sudah Pak ya, aku pamit mau ikut acara kami dulu. Adik-adik pamit ya, Vira dan teman-teman dan semua peserta saya pamit. Terima kasih. Selamat berdifusi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Profesor Basuki atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri oleh moderator. Pemateri pada kali ini yaitu Bapak Dr. Zainal Fanani, SE MSAAK, CA, ACPA, Kantor Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, alamat rumah Jalan Bogangin Baru, Blok C40 Keduru, Sekarang Pilang, Surabaya. Pendidikan terakhir tahun 1998 hingga 2003, S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, tahun 2003 hingga 2005, S2 jurusan Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, tahun 2005 hingga 2009, Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman kerja tahun 2006 hingga sekarang, staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya. Tahun 2009 hingga sekarang, staf pengajar program Magister Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tahun 2009 hingga sekarang, staf pengajar program pendidikan profesi akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tahun 2011 hingga sekarang, Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tahun 2016 hingga sekarang, Supervisor KAP Hani Wolfredan Rekan. Tahun 2017 hingga sekarang, Staf Pengajar Program Magister Psikologi Untak, Surabaya, Jawa Timur. Tahun 2018 hingga sekarang, Supervisor KAP Ervan dan Rahma. Tahun 2020 hingga sekarang, Direktur Airlangga Executive Education Center atau AEEC Universitas Airlangga. Tanpa menunggu lebih lama lagi, tibalah pada acara inti kita yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Zainal Fanani SE MSA AKCA ACPA. Kepada Bapak Zainal Fanani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya cukup terdengar ya? Iya Pak, terdengar. Oke, baik ya. Izinkan saya untuk sesi yang pertama ini menyampaikan perkembangan profesi akuntansi
terkait dengan profesi-profesi yang mainstream ya, berhubungan dengan bidang keilmuan mahasiswa akuntansi. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga bagaimana tahapan untuk mencapai sertifikasi profesi. Yang terakhir nanti bagaimana cara tercepat untuk mendapatkan sertifikasi profesi ya. Kemudian yang berikutnya profesi-profesi yang lain yang mungkin Anda butuhkan ya, sehingga setelah lulus S1 Anda bisa mendapatkan sertifikasi profesi ini ya. Ini tidak harus menjadi akuntan, artinya begitu. Nanti ada beberapa yang bersinggungan. Baik, saya akan awali dengan yang umum dulu ya, baru nanti kita yang spesifik ya. Ada 3 slide utama yang saya berikan ke panitia, kemudian ada 3 atau 4 ya slide pendukung ya terkait dengan silabi profesi, ada 4 ya, CPA, CMA, kemudian ada CA ya yang sudah saya kirim ke panitia. Mungkin panitia bisa share ke peserta ya, sekarang boleh atau nanti setelah selesai acara juga boleh. Baik ya, saya akan awali dari perkembangan profesi secara keseluruhan dulu ya. Nanti secara spesifik saya akan bicara tentang IAP di slide saya yang kedua. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Slide saya sudah terlihat ya? Oke, baik, kalau sudah terlihat saya akan show screen ya. Ya. Oke, topik kita diskusi pada pagi hari ini adalah perkembangan profesi akuntan dan strategi meraih sertifikasi profesi ya. Kenalkan, saya Zainal Fanani, sehari-hari ada di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya. Dan mulai bulan depan ini saya dapat amanat menjadi Direktur Eksekutif Airlangga Education ya. Sebenarnya SK-nya per 23 Juli, tapi ruangannya belum tersedia. Sekjennya AEC itu adalah Direktur Eksekutifnya IAI, Pak Sigit. Jadi sebenarnya hanya perkembangan aja ya, kalau nanti mau ketemu lagi di acara yang lainnya. Oke ya, saya manggilnya ini mahasiswa ya, adik-adik apa saudara-saudara gitu ya, apa gimana kalau manggil yang paling enak ini, yang paling nyaman ini? Adik-adik saja Pak. Kalau adik-adik kan saya jadi kakak, kelihatan lebih muda gitu ya. Oke adik-adik semua ya, jadi mungkin adik-adik pernah melihat orang yang punya gelar yang sangat panjang gitu ya. Ada juga sertifikasi yang banyak ya. Pada dasarnya gelar yang ada di nama seseorang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah sertifikasi profesional. Nah, sertifikasi profesional pun sebenarnya masih ada 2 lagi yang direcognize oleh kementerian. Yang kedua adalah sertifikasi yang sifatnya adalah kompetensi ya, yang menunjukkan keahlian seseorang. Saya kasih contoh misalnya ya, ini ada nama mantan Sekjen IAPI ya, nama beliau adalah Pak Aksin Slamet. Aksin Slamet, Pak Aksin ini adalah teman saya waktu S3. Di depan itu doktor, di belakang ada SE, SH, MM, MKN ya, MEC, DEF, MSI. Ini masih namanya adalah gelar akademik ya. Doktor sampai dengan MEC, DEF, MSI ini adalah gelar akademik. Tapi begitu AK, akuntan, itu adalah profesional, karena beliau adalah akuntan. Ya. Kemudian CA, ya, Chartered Accountant, itu berarti akuntan profesional. CPA berarti Certified Public Accountant, ya. Ada CTA, ada CLA, ada CRA. Ya. Ini semuanya adalah sertifikasi. Ya. Sertifikasi yang menunjukkan keahlian beliau berada di berbagai bidang ilmu. Ini malah ada Profesor Partiban, ini ada 145 gelar akademik beliau, ini luar biasa. Akademik dan non-akademik ya. Karena beliau juga punya CPA, CMA, CIMA ya, kalau kelihatan di sini ya. Ada SIA ya, ada DIPR, SLLT, SET, ini saking pinternya ya. Jadi ini ada 145 gelar akademik maupun non-akademik. Nah, di Indonesia, orang yang memiliki gelar itu masih dianggap sebagai superior. Ya. Jadi semakin banyak gelarnya, itu berarti dianggap semakin luar biasa. Orang semakin takut karena apa? Gelarnya panjang. Gitu ya. Ini juga ada orang Indonesia ya.
Mas Welin Kusuma ya, ST, SE, SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT. Ini kalau lihat bidang ilmunya itu nge-track ya. Ini ada ilmu teknik, ekonomi, sosial, hukum, komputer, waduh ya, sampai sarjana statistik gitu ya. Kemudian ada MT, MSM, berarti Magister Sains Manajemen ya, Magister Teknik ya, Magister Konatariatan, berarti kan SH dia ya. Sampai BKP gitu ya, CFPP, CPPM dan seterusnya. Ini berarti orang ini orang yang extraordinary. Tapi dalam bahasa yang lain, saya ingin mengatakan bahwa Mas Welin Kusuma ini juga orang yang bingung gitu. Karena apa? Belajar yang mana dia sebenarnya. Jadi dia nggak punya expert. Jadi pada dasarnya kan begini. Kita ini pengen tahu banyak, ya sedikit-sedikit, atau mau tahu sedikit tentang sedikit tapi dalam gitu. Nah itu. Misalnya gini, saya hanya punya CPA saja, tapi saya sangat menguasai secara mendalam, ya menekuni bidangnya, ya maka akan dikenal oleh orang ada sebagai ahli di bidang auditing, karena CPA itu Certified Public Accountant ya, mereka yang punya izin AP bisa buka praktek. Ya cukup CPA saja gitu. Contoh, kalau Anda belajar bukunya Intermediate Accounting ya, itu ada nama Wegan and Keso, itu cuma CPA cuma itu toh. Padahal beliau adalah profesor sebenarnya ya, PhD juga. Tapi tahunya orang belakang cuma CPA. Kenapa? CPA Amerika itu dikenal sebagai orang yang luar biasa. Kalau di Eropa justru yang terkenal adalah CA ya. Jadi CA-nya Eropa ya, Inggris, Belanda dan seterusnya itu setara dengan CIP-nya Amerika. Jadi sama-sama bisa memberikan jasa assurance sama non assurance. Di Australia juga begitu. Yang terkenal adalah CPA, tapi CA juga equal. Jadi di Australia itu CPA sama CA hampir sama lah ya. Tapi kalau di Indonesia tidak. Ya. CPA itu memiliki jasa assurance sama non assurance, sementara CA itu hanya memiliki jasa non assurance. Nanti akan saya bahas apa itu jasa assurance sama non assurance. Jadi masih berbeda ruang lingkup. Baik, saya akan awali dari profesi yang mainstream dulu. Mainstream itu adalah profesi yang common, umum, dipahami oleh orang ya. Itu kalau berhubungan dengan akuntansi ada 3 asosiasinya. Yang pertama adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, IAI Muda itu bagian dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian punya kompartemen-kompartemen, punya wilayah. Nah, wilayah Jawa Timur membuka salah satu divisi namanya IAI Muda. Ya, Anda punya induk namanya IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, ini induk asosiasi yang pertama. Nah, IAI itu juga memberikan sertifikat profesional. Ya, yang kita sebut sebagai CA atau Charter Accountant. Nah, Charter Accountant itu nanti jasanya adalah KJA atau Kantor Jasa Akuntansi. Nah, kemudian mereka juga punya yang kedua di bawah CA, yang bawah ini adalah CA ya. Anda harus ujian 7 subjek untuk mendapatkan sertifikasi CA. Nah, kalau level basic bisa ikut CAVB ya, punyanya IAI juga. Ya, ini foundation level namanya, Certificate in Accounting, Finance and Business atau CAVB. Kemudian berikutnya kalau sudah lulus ujian CA, punya pengalaman 3 tahun, bisa mengurus register negara akuntan sehingga nanti bisa buka praktek dengan membuka kantor jasa akuntansi atau KJA. KJA itu memberikan jasa non assurance. Non assurance atau jasa lainnya itu sebenarnya adalah di luar audit. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikasi CAVB dan CA? Jawaban sederhananya adalah hubungi IAI. IAI itu siapa, Pak? Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, kita semua ini adalah anggota IAI. Jadi bertanyalah sama diri kita sendiri. Balik lah, muter-muter namanya ya. Maksud saya buka websitenya kan ada, IAI Jawa Timur juga ada, ya nggak? IAI Pusat juga ada. Nanti di slide saya yang keempat itu juga saya tunjukkan alamat websitenya, gitu ya. Nah, ini dual sertifikasi yang di-create oleh IAI Pusat ya. Mereka kerjasama sama ICEW ya, the International Dual Certification Accounting, Finance and Business Program ya. Kita sebut sebagai AFBP ya. Itu mereka yang lolos dari ujian ini akan mendapatkan 2 sertifikat sekaligus, CAVB sama CFAB ya. CAVB dari IAI, CFAB dari ICEW. Nah,
Oke, kemudian berikutnya apa lagi selain ini? Nah, selain ini ada lagi banyak ya. Ada CA yang tadi saya sebut, itu biaya ujiannya 7.500.000. Ini 7 subjeknya. Ujian diselenggarakan oleh IAI, bisa menghubungi IAI Jawa Timur, bisa menghubungi IAI Pusat ya. Itu kalau melalui IAI. Jadi kalau Anda lulus S1 akuntansi ingin mendapatkan CA atau nantinya pengen bekerja di KJA atau membuka KJA, silakan mengikuti ujian sertifikasi CA ya atau Charter Accountant ini. Ya, ada 7 mata ujiannya ya. Oh, kayaknya ada yang kurang ini. Oh, ini ada yang berubah ini ya, sorry. Yang nomor 3 ini berubah menjadi audit asuran sama etika profesi ya. Untuk tata kelola sudah berganti. Saya lupa belum menggantinya. Yang lain masih tetap. Ujian juga bisa melalui pendidikan profesi akuntansi. Nah, bedanya begini. Jadi kalau Anda S1 akuntansi ikut ujian CA, biaya ujiannya kan 7 juta. Ujiannya di IAI Pusat ya, atau mungkin IAI Jawa Timur menyelenggarakan ya. Kalau tidak ya berarti di IAI Pusat. Kalau lewat PPAK berarti ujiannya ada di masing-masing PPAK, biaya ujiannya itu diskon 50%. Jadi menjadi 3 juta ya. 3 juta, kemudian pendaftarannya 500, berarti 3.500.000 kira-kira gitu ya. Nah, nanti ujiannya ada di masing-masing PPAK, penyelenggara pendidikan profesi akuntansi. Nanti saya jelaskan di bawah terkait dengan PPAK ya. Kemudian berikutnya adalah ujian-ujian yang diselenggarakan oleh IAI Jawa Timur maupun IAI Pusat. Mereka memberikan sertifikasi juga. Sebenarnya ini bukan sertifikasi profesional ya, tetapi sertifikat yang menunjukkan keahlian seseorang. Ada AAPA, ada AAPB, ada AAPC ya. Contoh yang punya AAPA, AAPB itu Direktur Eksekutif IAI Jawa Timur ya. Cari aja nanti Sigit Kurnianto gitu ya. Itu belakangnya ditulis AAPA, AAPB gitu ya. Itu berarti ahli akuntansi pemerintah. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini mata ujiannya ya. Untuk AAPA ada 5, AAPB ada 2, AAPC itu ada 6. AAPA ini basic ya. Kalau AAPB ini levelnya adalah organisasi, kalau level C ini adalah advance. Nah, kapan kita boleh ujian AAPA? AAPA itu minimal adalah SMA ya atau sederajat ya. Tapi kalau untuk yang AAPB sama AAPC minimal lulus S1 ya untuk bisa ikut ujian B sama C ya. Nah, ini menunjukkan kemampuan seseorang di bidang akuntansi pemerintahan, baik itu menyusun laporan keuangan pemerintah, menyusun kebijakan akuntansi, keuangan pemerintah atau menyusun laporan keuangan pemerintahan ya. Berikutnya ada SAS atau sertifikasi akuntansi syariah ya. Ada 3 level, basic, menengah sama lanjutan. Biaya ujian per levelnya ada 1.200.000 ya. Nanti harapannya kalau Anda sudah punya SAS bisa bekerja di bidang akuntansi syariah, baik itu perbankan syariah maupun bisnis-bisnis syariah yang lainnya ya. Kemudian ada ujian sertifikasi keahlian akuntansi dasar ya. Ini untuk level teknisi akuntansi yang lulus SMA atau D1 atau D3. Ada akuntansi dasar dan ada akuntansi dagang. Kemudian berikutnya ada ujian sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan atau biasa disebut sebagai gelarnya adalah SAK ya. Berarti nama mata ujiannya apa ya? SAK. SAK itu standar akuntansi keuangan mulai PSAK 1 sampai dengan PSAK 74 ya. Biaya ujiannya 3 juta kalau lulus ya, kalau nggak lulus ya mengulang lagi ya. Berikutnya adalah ujian keahlian akuntansi atau USKA ya. Ini untuk yang mereka lulusan SMK biasanya ya, atau yang masih SMK, biaya ujiannya dasar 200, kemudian dagang 250. Beberapa lagi yang lain yang diselenggarakan oleh IAI Jawa Timur, ada Privat AB, ada Privat C, ada internal audit course ya, ada pelatihan basic financial accounting, dan biasanya lagi mereka menyelenggarakan PPL ya, yang sifatnya adalah pelatihan tentatif. Misalnya minggu lalu ada pelatihan SPSS misalnya begitu ya, itu tentatif ya, tidak ada sertifikat gelarnya ya, seperti Privat A ya, tidak ada gelarnya di belakang Privat A gitu, nggak ada ya, hanya Anda memiliki sertifikat. Beda dengan yang ini ya. Misalnya ini lulus ujian sertifikasi akuntansi syariah, nanti di belakang dikasih gelar SAS gitu ya, sertifikat ahli akuntansi syariah gitu.
Oke, itu IAI ya. Nanti saya kira di IAI bisa diakses websitenya, Anda bisa pelajari lebih lanjut, atau nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Yang kedua adalah IAPI. Nah, ini resources-nya ya. Nanti bisa masuk ke IAI Global or ID ya. Bisa silabinya, ada kompetensi CE-nya, ada modul CE-nya. Nah, untuk yang silabi ini sudah saya berikan ke panitia, nanti bisa di-share ke semua peserta ya. Untuk yang modul Anda bisa akses sendiri. Jadi kalau ini Anda klik misalnya gitu, saya tunjukkan aja. Saya masuk ke sini ya. Nah, ini nanti modul bisa Anda baca untuk persiapan ujian. Nah, gini misalnya. Tunggu sebentar, prosesnya. Oh, nggak masuk sebenarnya, nggak berat ini. Waduh, muter-muter. Ya, coba yang lain. Nah, ini ya. Ini yang modul ya. Ini modul untuk CAVB tadi yang level dasar ya. Anda bisa baca, tapi tidak bisa download ya. Jadi semuanya bisa dibaca mulai halaman 1 sampai halaman terakhir bisa. Yang ini yang modul untuk yang CE. Jadi kalau Anda mau ujian CE, modulnya sudah siap, dipelajari, ikut daftar, baru ikut ujian. Ya, tidak harus ikut PPAK, boleh dari S1 langsung ikut ujian CE. Nah, ini silabinya. Nah, ini ya. Kompetensi CAVB dan CE, ada silabi CAVB, ada silabi CE yang 2019, ada silabi yang terbaru untuk 2020. Jadi tinggal klik nanti di materi yang saya berikan ke panitia bisa Anda buka kembali ya. Oke, saya tidak jelaskan silabinya ya, nanti bisa Anda buka sendiri. Baik, yang kedua ya, kita masuk ke IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia ya. Nah, IAPI itu juga mempunyai sertifikasi profesional yang biasa kita sebut sebagai CPA ya, atau Certified Public Accountant. Nah, untuk mendapatkan CPA itu melalui level foundation ya, level dasar ya. Kemudian ada level profesional, kemudian ada level untuk AP ya. Misalnya saya mahasiswa ya, sedang kuliah semester 7, boleh ikut ujian, namanya ujian tingkat dasar. Nah, ujian tingkat dasar ini ada 5 subjek, Anda boleh ambil pada saat mengambil semester 7 lah, kira-kira begitu ya. Kalau semester 5 atau 3 mungkin belum siap ya, karena materinya juga agak berat. Nah, kemudian kalau Anda lulus ujian sertifikasinya, akan dapat gelar namanya ICPA ya. ICPA Associate CPA. Nah, berikutnya kalau lulus level dasar, kemudian S1 lulus, silakan ikut berikutnya level profesional. Ada 5 ujian di sini untuk level profesional, kemudian ditambah dengan bekerja di audit atau asuran 3 tahun, atau bekerja selain audit 3 tahun, misalnya penyusun laporan keuangan gitu ya, misalnya jasa perpajakan atau apa selama 3 tahun, itu dipakai dasar nanti untuk mengurus register negara akuntan dan ASEAN CPA ya. Untuk mendapatkan CPA, ujian dulu 5 ya, ditambah dengan pengalaman gitu loh maksudnya ya. Ini sebagai syarat untuk RNA. Ujiannya boleh, tapi pengalaman boleh menyusul untuk mengurus RNA-nya. Kemudian kalau Anda ingin berpraktek di akuntan publik ya, ada lagi syarat pernah bekerja selama 1000 jam. Yang 500 diantaranya adalah ketua tim. Nah, gitu ya. Kemudian ujian di level partner, ujiannya adalah case ya, wawancara, bikin paper ya. Kalau lulus, Anda akan mendapatkan izin sebagai AP atau akuntan publik. Nah, itu pathway yang ada di IAPI ya. Mulai ICPA, CPA, kemudian CPA AP bahasanya begitu, atau ini kalau ini dikenal sebagai CPA non signing, ini CPA signing.
Oke, nah ini lebih detail begini. Ada lagi satu, sorry, ada kelewatan ya di sini. Kalau Anda lulusan atau masih sekolah di D3, itu juga boleh ujian di level dasar, tapi maksimal 2 ujian saja. Pengantar auditing dan assurance ditambah dengan akuntansi pelaporan keuangan. Kalau lulus, mendapatkan certified namanya Junior Certified Public Accountant, ya, atau GCPA. Ya. Ini untuk yang S1 juga boleh, ambil ini juga boleh. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ujiannya harus bersamaan? Oh, tidak. Ya. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu ada 4 kali periode ujian. Anda bisa mengambil sebagian dulu, kalau bahasa kita mencicil lah bahasanya gitu. Ambil 1 dulu, 2 dulu boleh. Yang kedua, ujiannya di mana? Ujiannya adalah di tes center perguruan tinggi yang memiliki tes centernya IAPI. Nah, kalau di Surabaya, di UNER ada, di Stesia ada, di UNESA saya dengar juga ada, ya toh? Di Ubaya juga ada. Jadi Anda boleh memilih ya. Nanti bisa masuk di websitenya IAPI, kemudian Anda bisa menentukan mau ikut ujian di mana, gitu maksudnya. Oke, kemudian berikutnya adalah untuk apa kita mendapatkan sertifikat ini yang profesional ini. Kalau yang ICPA maupun GCPA itu kita kenal sebagai junior ya, staff auditor lah ya. Ilustrasinya begini. Kalau Anda pengen bekerja misalnya, mau kerja di perusahaan atau mau kerja di kantor akuntan publik ya. Mereka yang memiliki sertifikat itu tentu dianggap memiliki nilai tambah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki sertifikat. Misalnya ada yang tanya begini, Pak, lebih tinggi mana levelnya? Antara sertifikat brevet A, B, C misalnya dengan sertifikat CPA. Loh ya, pertanyaannya begini, Anda mau kerja di mana? Lah gitu. Kalau kerjanya adalah di bagian pajak, ya mestinya brevet A, B, C itu lebih tinggi. Tetapi kalau Anda mau kerja di KAP, ya CPA lebih tinggi, maksudnya begitu. Jadi sertifikat profesional itu kan ingin menunjukkan keahlian seseorang. Jadi Anda pemegang sertifikatnya itu menunjukkan, loh saya lo punya keahlian ini, kan gitu. Jadi kalau kerja di KAP, maka CPA itu sangat dibutuhkan. Ya. Demikian juga misalnya Anda melamar di perusahaan, misalnya gitu. Tidak punya sertifikat dengan dibandingkan dengan yang punya sertifikat CPA. Kira-kira manajer atau direkturnya pilih yang mana? Ya pasti pilih yang punya sertifikat gitu loh maksudnya. Jadi sertifikat ini sebagai informasi detail mengenai keahlian yang Anda miliki atau kompetensi apa yang Anda miliki. Apalagi kalau Anda punya CPA yang partner kan gitu ya. Itu mesti punya pengalaman yang panjang. Pertanyaannya bukan diterima kerja, minta gaji berapa gitu loh ya. Nah, itu berarti levelnya adalah CPA yang atas ini. Ya, kira-kira begitulah gambarannya ya. Oke, bagaimana sekarang posisi siapa saja yang boleh mendapatkan sertifikasi CPA itu ya. Pada dasarnya sekarang IAPI sudah mengopen ya. Artinya siapapun dia itu berhak untuk mendapatkan CPA. Tentu ada pathway-nya. Ya. Maksud saya tidak hanya mahasiswa akuntansi, non akuntansi pun itu juga boleh. Ya. Jadi kalau saya misalnya S1 bahasa Indonesia gitu ya, saya juga boleh mengambil CPA. Tapi bagaimana caranya kan gitu? Caranya adalah ikut pendidikan profesi akuntansi, baru nanti ujian di level dasar, atau ikut S2 akuntansi atau ikut S3 akuntansi. Jadi kalau saya S1-nya non-akuntansi, cara untuk mendapatkan CPA adalah melalui PPAK, S2 maupun S3. Itu pun ujiannya dari level dasar. Jadi 5 yang dasar tadi ya, kemudian 5 yang tengah, kemudian baru 1 yang atas. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau yang akuntansi? Nah, kalau yang akuntansi, seandainya tidak mengambil S2, tidak mengambil PPAK, tidak mengambil S3, maka ujiannya juga sama dari level dasar. Jadi non-akuntansi ambil PPAK itu sama dengan S1 akuntansi. Non-akuntansi mengambil S2 magister akuntansi itu berarti sama dengan S1 akuntansi dari level dasar. Bagaimana biar kita tidak ujiannya dari level dasar? Ada caranya. S1 akuntansi lalu mengambil PPAK. Nah, ini yang menariknya ya. Ini menarik yang pertama ini. Jadi Anda kalau lulus S1 akuntansi atau D4 akuntansi, kemudian mengambil PPAK,
Anda nanti tinggal ujian 1 mata ujian saja. Tidak perlu 10. Jadi yang 5 basic dianggap wave, 4 yang tengah itu juga wave. Ya, apa yang dimaksud wave itu seperti ini, saya tunjukkan dulu ya. Nah, tadi kan ujiannya begini nih. 5 yang dasar, 5 yang tengah, sama yang 1 yang atas. Kalau Anda lewat PPAK, 5 yang bawah ini nggak perlu ikut ujian. 4 yang tengah itu juga nggak perlu ikut ujian. Jadi ujiannya tinggal audit, asuransi, sama etika. Biaya ujiannya 500.000 untuk 1 mata ujian, pendaftarannya 600, berarti 1.100.000 lah biayanya begitu. Itu kalau langsung lulus. Kalau mengulang berarti tinggal mengulang 500.000-nya ya per subjeknya. Itu cara cepat. Cara yang paling cepat lagi ya tanpa ikut ujian ada, tapi ini programnya baru di launching 2021. Namanya adalah PPAP. Nah, Pendidikan Profesi Akuntan Publik. Ya, insya Allah UNED juga menyelenggarakan. Sekarang sedang proses reakreditasi oleh IAPI. Ya, rencana 2001 ya, semoga sudah kita bisa selenggarakan. Ya, jadi S1 akuntansi ikut PPAP tidak perlu ujian level dasar dan level profesional. Jadi nanti ujiannya tinggal yang AP, yang paling advance saja. Tentu ada syarat yang agak berat, karena nanti untuk masuk PPAK itu harus diuji dulu oleh Dewan Sertifikasi IAPI. Jadi mereka menjaga kontrolnya di pintu masuk PPAK atau PPAP, sama magang. Ya, magangnya di kantor akuntan publik selama 6 bulan. Nah, gitu. Jadi itu ada kabar gembira buat mahasiswa kalau ingin menjadi CPA. Nah, untuk saat ini bagaimana Pak? Untuk saat ini kembali ke skema yang ini. Jadi S1 akuntansi atau D4 akuntansi, Anda ambil PPAK, itu nanti wave 9 mata ujian, jadi tinggal ujian 1. Ujiannya bisa di test center masing-masing penyelenggara PPAK. Nah, ada lagi jalur yang lain, RNA. Kalau ini yang sudah punya akuntan dulu lah ya namanya, dulu-dulu yang punya akuntan itu bisa langsung ya. Kemudian berikutnya D3 juga bisa, D3 akuntansi atau mahasiswa akuntansi semester 7 itu boleh ikut ujian level dasar ya. Namun ICPA diberikan pada saat yang bersangkutan lulus S1 maupun D4 akuntansi ya. Selebihnya Anda bisa baca sendiri, materi juga sudah saya berikan ke panitia. Nah, kalau kita rangkum kira-kira begini ya. ICPA itu daftarnya 100.000, kemudian ujian per mata ujiannya 100.000. Kalau kita total biayanya berarti 600. Kalau yang CPA, kalau Anda S1 akuntansi, boleh ujian CPA, itu biaya pendaftarannya berapa? Saya lupa. 300 ya. 300 ya. 300 per subjeknya adalah 500 ya. 5 kali 5 2,5 juta ya, berarti 300 ya. Kemudian yang level advance itu 6.500.000, memang agak mahal ya, karena memang ini yang paling tinggi. Kalau Anda lulus di level yang atas, Anda boleh memberikan jasa assurance non-assurance, jadi boleh tanda tangan lah kira-kira begitu di opini audit. Nanti bisa kita cek di websitenya ya. Nah, apa yang disebut sebagai jasa assurance sama non-assurance? Jasa assurance itu adalah jasa audit atas informasi keuangan historis. Jasa review atas informasi keuangan historis atau jasa asuran lain. Kalau yang dimaksud dengan non-asuran atau jasa lainnya itu adalah jasa selain memberikan opini audit atau selain review. Seperti apa itu? Misalnya jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, kemudian jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, atau jasa sistem teknologi informasi, itu boleh. Itu namanya jasa lainnya. Nah, jasa lainnya itu juga boleh dikerjakan oleh KJA, kantor jasa akuntansi, yang CA tadi ya. Jadi CA itu hanya boleh memberikan jasa lainnya. CA tidak boleh memberikan jasa assurance, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011. Nah, nanti lebih lanjut bisa dibuka di IAPI ya. Termasuk di sini nanti juga ada contoh-contoh soalnya, kemudian prosedur pendaftarannya dan seterusnya. Saya coba masuk ya. Saya tunjukkan. Nah, ini ya.
Jadi kalau kita masuk ke IAP, ini ada sertifikasi ya, klik aja sertifikasi. Ya, sebentar. Biasanya muncul di thread gitu, kok enggak ya? Bentar. Nah ini ya, yang udah klik sertifikasi, nah ini ada persyaratannya, biaya, cara pendaftaran, tempat waktu pendaftaran, ya, tutorial bagaimana cara daftarnya, kemudian berikutnya silabi ujiannya, ya, contoh ujiannya, ya, ini IAP ini berarti baik hati nggak sombong ya, sampai contoh ujiannya aja ada, ya, periode dan hasil ujian, ya, seterusnya ada. Ya. Test center juga nanti ada di mana saja Anda bisa cek di sini, ya. Silabinya apa, mau belajar apa, itu semuanya sudah disampaikan di sini, ya, gampang, ya. Biayanya juga ada, kalau ada perubahan mungkin saya tulis ada yang salah, itu juga dicantumkan di sini. Nah ini kan, oh ya, ya pendaftaran 300 betul tadi ya. Kemudian per subjeknya 500 ya. Oke. Itu terkait dengan IAP, ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau biasa disebut sebagai IAMI. IAMI ini sertifikasinya disebut sebagai CPMA ya, sertifikat Certified Professional Management Accountant atau CPMA. Mata ujiannya ada 9 ya. Kemudian biaya ujiannya 4 juta ya. Jadi nanti Anda bisa berpraktek di akuntansi manajemen. Mereka juga punya CSRS atau Certified Sustainability Reporting Specialist ya, tapi biayanya lebih mahal ya, 9 juta. Ini kerjasama dengan The National Center for Sustainability Reporting. Mereka hanya punya 2 ya. Nanti bisa dikunjungi di IAMI Global or ID ya, bagaimana prosedurnya, bagaimana persyaratannya dan seterusnya. Next berikutnya ya, ini sertifikasi di luar akuntansi tapi berhubungan dengan akuntansi ya. Jadi kalau Anda dari akuntan tidak ingin ke CA, nggak ingin ke CPA, masih ada alternatif yang lain. Kemana? Ke MAPI misalnya. Mau jadi apa? Mau jadi appraisal independent. Appraisal independent itu berarti menilai aset, menilai bisnis itu ya. Biasa disebut gelarnya adalah MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Ya. Nanti Anda bisa masuk di www.mapi.or.id. Bagaimana persyaratannya, ya, prosedurnya. Nah, cara yang paling gampang untuk bisa mendapatkan gelar MAPI itu melalui Magister Ekonomi Appraisal ya. Contohnya di UGM itu ada ya. Kalau di UNER belum ada sih ya. Di UGM ada, Anda bisa ke sana kalau ingin mendapatkan MAPI. Yang kedua adalah BKP atau bersertifikat konsultan pajak ya. Itu sebenarnya adalah ujian sertifikasi konsultan pajak. Nanti Anda bisa masuk IKPI or ID. Bagaimana persyaratannya, berapa biaya pendaftarannya gitu ya. Ini kalau Anda dianggap seorang ahli di bidang pajak. Kemudian ada ujian profesionalisme aktuaria. Ya, aktuaria itu biasanya menilai misalnya asuransi, premi gitu ya. Itu aktuaris namanya ya. Boleh dari akuntan menjadi aktuaria. Kemudian berikutnya kalau di auditor ada SIA, ada KIA ya. SIA itu Certified Internal Auditor ya. Kemudian berikutnya ada KIA, Qualified Internal Auditor. Nah, ini diselenggarakan oleh 2 organisasi yang berbeda, tetapi ingin menunjukkan bahwa Anda memiliki kualifikasi kompetensi di bidang auditor. Kemudian ada CISA, Certified Information System Auditor ya. Itu IT audit. Jadi kalau Anda ingin dianggap advance di bidang IT audit, silakan mengikuti ujian Certified Information System Auditor CISA. Bisa Anda klik di ini ya, Pusilkom UI ACID ya. Kemudian Certified Fraud Examiner atau CFA ya, itu untuk mencegah dan memberantas fraud ya. Berikutnya ada CFA, Charter Financial Analysis. Ini sebenarnya juga untuk teman-teman manajemen ya. Ada CIMA, Charter Institute of Management Accountant, ada CMA. Kalau CIMA itu dari Eropa ya, kalau CMA ini dari Australia, Certified Management Accountant. Prof. Basuki itu termasuk yang CMA ya. Kemudian ada CAIA, Charter Alternative Investment Analysis, ada Certified Financial Planner, ada Financial Risk Management, ada Certified Wealth Manager ya. Ini juga berhubungan dengan manajemen risiko perusahaan ya,
kemudian industri perbankan juga membutuhkan sertifikasi ini. Nah, kalau ini yang Islamic ya, terkait dengan Certified Islamic Professional Accountant atau SIPA. Kemudian ada Certified Syariah Advisor and Auditor. Kalau ini adalah auditornya gitu kan. Kalau yang kedua ini adalah yang pertama ini adalah penyusun laporan keuangannya SIPA. Kalau auditornya adalah CSAA ya, Certified Syariah Advisor and Auditor ya. Pak, itu berapa Pak biayanya? Nanti bisa diklik ini di linknya ini ya. Tapi yang saya tahu biayanya agak mahal untuk SIPA ya, sekitar 75 juta lah ya. Sampai tahapan bisa lulus maksudnya gitu. Kemudian berikutnya ada Certified Islamic Finance Executive atau CIFE ya. Ada Certified Islamic Banker, ada Certified in Islamic Finance, ada Certified Islamic Financial Analysis, ada The Charter Professional in Islamic Finance. Ya, sebenarnya sama. Ini semuanya adalah kualifikasi yang menunjukkan bahwa Anda memiliki keahlian baik itu di bidang banker, financial Islamic maupun analysis ya. Anda nanti bisa klik sendiri di sini. Terakhir ada The Certified Islamic Public Accountant (SIPA) ya, yang diterbitkan oleh Malaysia. Itu juga punya sertifikasinya. Oke, berikutnya saya ingin jelaskan bagaimana mendapatkan sertifikasi dari PPAK. Tadi sudah saya singgung. Jadi kalau Anda ambil PPAK ya, Anda bisa CA, Anda juga bisa CPA. Kalau CPA punya fasilitas, tinggal ujian, audit, assurance, dan etik. Nanti lokasi ujiannya ada di masing-masing test center. Tapi kalau lewat CA itu ujiannya tetap 7 subjek, ya tidak ada diskon sampai hari ini ya. Kemudian pengalaman kerja baru ngurus register negara. Nah, sehingga cara tercepat saat ini untuk mendapatkan CPA adalah melalui pendidikan profesi akuntansi. Nah, gitu. Nanti ada lagi cara yang lainnya saya akan sampaikan setelah ini. Nah, ini bukti bahwa UNER diakui. Jadi kalau Anda lewat PPAK UNER, itu yang level dasar 5 subjek ya. Level profesional yang tengah itu di waive, sehingga ujiannya tinggal audit, assurance, sama etika profesi. Nah, gitu. Nah, ini yang kalau ingin menjadi CPA melalui jalur PPAK. Oke, berikutnya ada beberapa informasi tambahan lagi. Kalau Anda pengen mempercepat proses studi ya untuk mendapatkan sertifikat profesi sekaligus ingin mendapatkan magister akuntansi. Nah, ini ya saya tampilkan beberapa inovasi yang ada di FEB UNER. Yang pertama adalah fast track. Fast track itu program percepatan. Jadi pada saat Anda semester 7 itu boleh mengambil mata kuliah yang ada di S2. Ini khusus untuk mahasiswa yang UNER kalau yang atas ini ya. Sehingga nanti semester 7, semester 8 kuliah juga di S2. Pada saat Anda lulus S1, itu langsung masuk semester 3 di S2. Sehingga kuliahnya tinggal 1 tahun di S2-nya. Tentu dengan membayar SOP-nya S2 pada saat semester 7. Jadi tidak double SOP ya. Kemudian tidak perlu lagi membayar sumbangan. Enak toh? Tidak perlu membayar sumbangan, SOP-nya cuma 1. Jadi pada saat Anda semester 7, tidak perlu membayar SOP-nya S1, tapi membayar SOP-nya S2. Ya. Nanti semester 8 juga begitu, bayar SOP-nya S2 ya. Begitu semester 9 berarti harus sudah lulus S1, status Anda langsung semester 3 di S2. Sehingga waktunya menjadi efisien ya, menjadi S1, S2 menjadi 5 tahun yang awalnya 6 tahun. Kan umumnya S1 4 tahun, S2 itu kan 2 tahun. Kalau melalui fast track ini bisa menjadi 5 tahun saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kabar gembira untuk mahasiswa S1 UNER ya, Mas Yan. Nanti yang non-UNER berikutnya ya. Kalau Anda S1 akuntansi semester depan bisa mengambil mata kuliah PPAK gratis. Nah, tahun depan 2021 itu full setahun SOP-nya ikut SOP S1. Jadi pada saat Anda semester 7 boleh mengambil mata kuliah PPAK free selama 2 semester penuh ya. Berarti lulus S1 sekaligus lulus PPAK. Kemudian Anda bisa waive ujian audit langsung bisa menjadi CPA. Ya, ini ketentuannya. Jadi waktunya menjadi lebih efisien, membayarnya SOP S1, tidak perlu ikut matrikulasi dan tidak perlu membayar SP3. Nah, ini sangat memudahkan mahasiswa untuk mengambil fast track ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini umum berlaku untuk semua mahasiswa. Jadi kalau Anda namanya combined
Negeri Maksi PPAK itu menjadi satu kesatuan. Jumlah SKS-nya ada 68 SKS ya. Nah, ini. Jadi nanti skenarionya pada saat semester 1 itu mengambil mata kuliah PPAK kecuali yang filsafat ilmu. Semester 2 juga mengambil mata kuliah PPAK kecuali metode penelitian. Nanti masuk semester 3 ini full S2, semester 4 juga S2. Nah, selesai. Jadi 4 semester kita desain. Kemudian Anda bisa ikut ujian CA atau mau ujian CPA. Kalau ujian CPA berarti tinggal satu ujian saja audit. Jadi menawarkan PPAK, Maksi, sekaligus bisa WIF dengan CPA. Kita juga sedang mempropos WIF dengan CPMA ya, masih dalam taraf pembicaraan. Nah, kemudian berikutnya 2022 itu magang. Nah, kemudian akan ada program PPAP yang berikutnya. Ya, ini yang PPAP. RSP ya, pada saat nanti nasional. Jadi ikut PPAP langsung WIF lulus 10 mata ujian, Anda bisa langsung menjadi CPA, tentu dengan melampirkan pengalaman. Nah, sekarang kami juga sedang melakukan negosiasi dengan IAMI ya. IAMI ini Institut Akuntan Manajemen Indonesia untuk bisa mendapatkan CPMA dengan proses WIF ya. Semoga dalam waktu dekat nanti kita bisa mendapatkan informasinya. Oke, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Selebihnya ada materi 2, ada materi lagi lampiran, bisa dibuka sendiri ya. Nanti Anda bisa tanyakan ke saya bila informasinya kurang jelas. Kalau materi 2 itu terkait lebih spesifik terkait IAP ya. Itu saya kasih materi yang panjang ya. Yang materi pendeknya tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kemudian berikutnya ada silabi. Nah, silabi untuk CPMA, CA sama CPA ya. Saya berikan ke panitia juga, bentuknya seperti ini ya. Jadi apa saja yang harus dipelajari ya, kemudian sampai level mana itu ada di silabinya. Contoh misalnya saya bukakan untuk yang CPMA ya. Nah ini ya, saya fundamental bisnis and organisasi. Apa saja yang harus dipelajari itu ada di bawahnya. Nah ini ya, nah ini ya berarti harus belajar ini ya, kemudian harus belajar ini dan seterusnya begitu ada ya. Demikian juga untuk yang CA juga begitu. Nah ini ya, CA sudah ada silabi, sudah ada modul juga ya enggak. Tinggal meluangkan waktu untuk belajar kan gitu ya. Ini ada nih ya, subtopiknya apa dan seterusnya. Terakhir adalah CPA. CPA juga begitu. Saya sediakan di sini ya, di lampiran agak bawah ya. Itu ada apa saja yang Anda harus pelajari di lampiran agak bawah. Nah, ini ya. Misalnya audit. Ya, ini ya, sudah ada ini ya, lampiran 2. Ya. Nah, ini. Ya, audit misalnya apa aja yang pelajari ya, kemudian nanti mata kuliah yang lain juga ada di sini ya, strategi bisnis, manajemen risiko ada ya, sudah saya sampaikan ke panitia, nanti Anda juga bisa pelajari, saya tidak menjelaskan satu persatu ya, silakan dibaca sendiri terkait dengan itu. Oke, itu saya kira sebagai pengantar pada pagi hari ini, kita masih punya waktu 1 jam untuk berdiskusi ya, silakan boleh tanya apa saja gitu kan ya, yang Anda ingin ketahui ya terkait dengan sertifikasi profesi ini. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Suaranya kok pelan ya? Oh, oke, nah, yes. Dipersilakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung dikirim ke chat room. Oh, chatnya nggak ada pertanyaan sama sekali ya? Atau boleh langsung mau nanya juga boleh, silahkan. Kalau nggak sempat, nah ini udah mulai chat itu, ya itu. Oh, tadi harusnya moderator memberikan informasi dulu ya. Bagi yang ingin tanya, boleh menulis di chat atau tanya langsung. Kalau nggak ada yang nanya ya sudah selesai, berarti sudah jelas. Biasanya awal-awal masih malu ya, masih mikir mau tanya apa. Panitia boleh nunjuk panitia yang lain mau nanya apa boleh sambil nunggu peserta bertanya. Atau moderator mau tanya juga boleh, maksudnya gitu. Moderatornya siapa? Saya ya? Iya Pak.
Nah, itu udah mulai itu. Oh, sudah ada Ya. pertanyaan yang masuk. Ya, kita mulai dari pertanyaan itu dulu. Ya, silakan dipandu. Ya, saya bacakan. Untuk dari peserta atas nama Aneka Sirli dari UNP Kediri, saya mahasiswa semester 3. Bagaimana mekanisme persiapan untuk memasuki PPAK? Terima kasih. Oke, terima kasih Sherly. PPAK itu pendidikan profesi akuntansi ya. Yang pertama syaratnya adalah Anda harus lulus S1 dulu. Nah, itu persiapan yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, daftar di masing-masing perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPAK. Misalnya kalau di Malang ada Brawijaya juga menyelenggarakan PPAK. Kalau di Surabaya ada UNER, ada Stesia ya yang menyelenggarakan PPAK. Karena saya dari UNER, saya tunjukkan bagaimana caranya masuk dan bagaimana caranya daftar. Kalau di UNER itu semuanya online ya, silahkan. Yang pertama masuk ke PPMB UNER ACID. Nah ini ya, nanti ada banyak persyaratan yang harus Anda lengkapi ya. Nah ini ya. Yang pertama Anda bisa masuk ke pendaftaran misalnya. Pilih pendaftaran lalu profesi ya. Nah, di sini nanti berarti ada jadwal pendaftarannya, lihat ya. Nah, ini. Oh, sorry. Yang jadwal sebelah kanannya berarti. Nah. Oh, nah, ini nih yang jadwal seleksi dulu ya. Ini aja. Jadwal seleksi profesi. Nah, untuk tahun 2000-2001 sudah ada ini ya. Misalnya ini ya, nanti 21 September sampai 14 Oktober itu berarti gelombang 1 ya, gelombang 2 sorry, gelombang 2 ya. Kemudian nanti ada gelombang 3 September sampai dengan Oktober. Ini berarti untuk periode perkuliahan 2021. Contohnya begitu. Apa saja persyaratannya? Ada ya. Kalau lihat nanti masuk di sini persyaratannya berarti di pendaftaran ya, ada. Mau persyaratannya apa saja. Ya yang pasti kalau mau daftar kuliah PPAK atau S2 ya pasti lulus dulu S1-nya gitu ya. Kemudian ada ujiannya. Ujiannya ada 3 kalau di UNER itu. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan audit ya. Itu sebagai syarat untuk masuk ya. Gitu. Kemudian apalagi persiapan yang lain? Ya pasti menyiapkan uang ya, untuk membayar ya. Mau kuliah kalau nggak punya uang ya bingung nanti ya. Biayanya harusnya ada di sini ya. Biaya studi ada di sini. Nah ini kan, ya ada kan? Ya. Ini untuk yang non alumni SOP-nya sama dengan alumni, tapi untuk SP3-nya beda. Kalau alumni 1 juta, non alumni 4 juta. Ini dibayar 1 kali. Ya. Kuliahnya kan 2 semester. Berarti kalau saya hitung ya. Ini ada 3 ini, berarti kira-kira 11 juta lah ya kalau non alumni. Ya, kalau alumni berarti sekitar 8 juta, kira-kira begitu. In total ya dalam 1 tahun. Itu belum termasuk biaya hidup sama kos-kosan ya. Ya, kalau di Surabaya punya rumah berarti nggak usah ngekos kayak gitu ya. Berarti di samping materi akuntansi keuangan manajemen ya, kemudian biasanya ada wawancara ya, ada tesnya juga ya, ada tes masuk ke perguruan tinggi ya. Sebentar saya lupa materi tesnya apa ya. Sebentar. Ada di sini. Profesi. Oh, yang ini yang tengah ya, profesi. Nah, ini nih. Oh, ini biaya. Nah, ini ya. Ya profesi accounting. Oh, tapi nggak ada ujiannya ini. Ini nih. Persyaratan. Nah, ini persyaratan. Nah, ini ya. Persyaratan. Nah, ini kan ada banyak nih ya. Foto identitas diri, ijazah, transkrip ya. Dari perguruan tinggi yang terakreditasi ya. Kemudian apalagi? Nah, syarat khusus ya, baru nanti ujian. Pasti ada jadwalnya. Ini materi ujiannya. Nah, ini materi ujiannya. Ada auditing, akuntansi keuangan, manajemen, kemudian ada kemampuan verbal, ada kemampuan numerik, ada penalaran, gitu ya. Kemudian ada tes bahasa Inggris sama wawancara nanti, ya kira-kira begitu, ya. Jadi prinsipnya kalau di Brawijaya nanti juga Anda bisa masuk ke UB ya pendaftaran, Anda juga cari persyaratannya apa gitu ya. Biasanya nanti juga ada, ya.
Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Itu udah banyak pertanyaan tuh. Nah, silakan. Nah, sekarang udah mulai ramai tuh. Ya, terima kasih Pak. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Dari Kristiana Angela. Oh ya, sebelumnya saya mempersilahkan untuk Kristiana Angela bisa membacakan langsung pertanyaannya. Sudah nulis kok, kenapa dipersilahkan? Oh ya, langsung saja. Ya. Asal Universitas Trilogi, fresh graduate. Pertanyaannya, saya pernah ikut brevet A dan B. Sebentar. Apakah bisa langsung ikut USKP tanpa mengikuti brevet C terlebih dahulu? Terima kasih sebelumnya. Setahu saya kok nggak bisa ya. Coba saya cek dulu ya sebentar. Kita masuk ke IKPI ya. IKPI or ID. Kita lihat persyaratannya ya. Sebentar. Saya bukaan dulu ya sambil kita cek bersama. Nah ini ya. Ini IKPI ya. Ikatan Konsultan Pajak ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pendidikan ya. Oh, masih USKP aja, oke. Nah, ya. Sertifikasi konsultan pajak ya, USKP. Mana persyaratannya? Enggak ada persyaratannya. Waduh, ini harus hubungi IKPI-nya ini ya. Biasanya detail ya, kok nggak ada ini ya. Ya, coba nanti saya agak ragu-ragu ya. Anda bisa menghubungi ke sekretariat ini ya, IKPI or ID ya. Tetapi informasi yang saya terima dari teman-teman itu setahu saya memang harus ikut brevet C dulu baru bisa ikut ujian USKP. Tapi nanti saya khawatir salah ya. Bisa telepon atau email ke sekretariat ini ya, biar lebih enak ya. Itu kan bukan mainstream kita, maksudnya itu konsultan pajak ya, itu pendamping dari akuntan, itu bukan akuntan profesional ya. Tapi nanti Anda bisa menghubungi, ini ada nomor teleponnya juga di atas ini ya, 021791891125 ya. Saya agak ragu, tapi setahu saya sih, seingat saya sih nggak boleh ya, harus ini dulu, sudah harus punya brevet ABC, setahu saya sih. Coba saya setkan sebentar ya. Syarat USKP apa harus lulus brevet C ya. Ada banyak pertanyaan. Nah, ini. Wah, di sini juga nggak diatur ya. Harus tanya dulu sama ininya lah, asosiasinya ya. Saya belum tahu detail ya, karena saya nggak pernah ikut BKP ya. Nanti Anda bisa tanyakan lah. Nggak ada di informasi-informasinya, nggak ada apakah ABC ya. Tapi kalau bahasanya di sini, sertifikat kelulusan pajak. Oke. Nah ini, kalau bahasanya di sini ya, jadi semuanya menjelaskannya begini. Setelah lulus brevet A, B, dan C, ya berikutnya dipakai sebagai persiapan untuk melanjutkan ke USKP, kan gitu toh? Berarti kan untuk bisa ikut ujian USKP, berarti kan Anda harus punya brevet A, B, dan C, gitu kan? Kalau lihat ini bahasanya ya, saya tunjukkan ya. Tapi ini tidak sumber dari tidak resmi ya, ini dari pajak startup ini. Contoh begini ya. Tadi kan sekarang kita buka nggak ada persyaratannya ya. Ini ya, lihat. Kursus brevet itu dipakai persiapan untuk melanjutkan ke program USKP, kan gitu ya. Ujian sertifikasi konsultan pajak. Kalau persiapan itu artinya kan berarti harus ditempuh. Nah, gitu loh. Ini loh. Ya, kira-kira begitulah penjelasan awalnya. Nanti Anda bisa menghubungi organisasinya secara langsung ya. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Dewi, UPN Veteran Jawa Timur. Maaf. Siang Pak,
apakah kami nantinya sebagai lulusan mahasiswa akuntansi masih diharuskan mengikuti PPAK, Pak? Oke, jawabannya tidak ya. Jadi PPAK itu pendidikan lanjutan setelah S1 akuntansi. Anda bisa aja lulus S1 langsung kerja gitu ya. Pertanyaannya adalah mau apa kan gitu. Kalau mau langsung kerja ya silahkan lulus S1 langsung kerja di perusahaan. Banyak perusahaan yang mau menerima Anda dengan standar gaji yang mereka miliki. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan CPA dengan cara yang cepat, maka sekarang satu-satunya cara itu adalah melalui PPAK gitu. Ya, kalau yang CA sama saja. Jadi kalau S1 akuntansi ujian CA dengan lulus PPAK ujian CA itu ujiannya sama-sama 7. Yang membedakan adalah biayanya lebih murah lewat PPAK, tapi kan sudah bayar dulu PPAK mahal. Ya. Contoh gini, S1 ujian PPAK, ujian CA ya, itu kan ujiannya 7. Per mata ujiannya kan 1 juta, jadi 1 juta kali 7, 7 juta. Biaya pendaftarannya 500, berarti 7.500.000. Itu pun kalau langsung lulus ya. Sebagian besar kan banyak yang nggak lulus ya. Sekedar informasi, tingkat kelulusan ujian CA itu sekitar 10% ya yang lulus ya. Jadi sedikit sekali maksudnya gitu. Kalau dari PPAK, bayar dulu PPAK, biayanya 11 juta. Ujiannya tapi lebih murah, 50%, jadi 3.500.000. Jadi asumsinya 11 juta tadi ya, ditambah 3.500.000, berarti kan 14.500.000 lewat PPAK. Ujiannya di masing-masing PPAK, itu kalau yang CA. Tetapi kalau yang CPA lewat PPAK, Anda cukup ujian satu mata ujian saja, audit assurance ya, dan etik ya. Tapi kalau Anda tidak lewat PPAK, ujiannya harus 10. 5 dasar, 5 profesional. Nah, PPAK ini dipakai dasar untuk 1, kalau Anda ingin menjadi akuntan. Yang kedua, Anda kepingin mendapatkan akuntan profesional CPA dengan cepat gitu, baru ambil PPAK. Atau bisa lewat program combined degree tadi saya sebut. Jadi Anda bisa mendapatkan PPAK sekaligus magister akuntansi, sekaligus mendapatkan sertifikat profesional dengan cara cepat. Nah, itu kan tawaran yang cukup menarik maksud saya itu ya. Oke, saya kira itu ya. Sehingga itu tergantung pada tujuannya. Anda mau apa kan gitu. Tentu kalau Anda punya sertifikat profesional akan dihargai lebih tinggi oleh stakeholder. Mereka akan berani bayar Anda lebih mahal dibandingkan kalau Anda hanya lulus S1 ya itu pasti ya. Tapi kalau Anda lulus S1 bisa diterima di BUMN itu bayarannya pasti mahal ya enggak? Kalau bisa ya. Kalau mau karir cepat begini triknya ya. Lulus S1, saya sarankan Anda kerja di KAP, tapi jangan lama-lama ya, maksimal 2 tahun gitulah kira-kira begitu. Setelah itu silahkan moving ke perusahaan, pasti nanti level Anda itu paling jelek adalah manajer. Jadi lompat, nggak lagi jadi staff, tapi langsung menjadi manajer karena mereka tahu kemampuan Anda ya. Kalau 2 tahun Anda kerja di KAP, pasti nanti Anda sudah memahami banyak hal ya. Akun paham, siklus paham, audit juga paham, berarti juga menyusun pasti bisa maksudnya gitu. Akan tahu kelemahan orang dalam menyusun laporan keuangan, Anda juga akan tahu kalau ditipu oleh anak buah. Kenapa? Sudah sering mempelajari itu maksudnya gitu. Jadi ada lompatan gitu ya. Dibandingkan dengan Anda lulus S1 langsung kerja di perusahaan itu dari staff dulu kan. Nah, untuk jadi level manager paling tidak butuh 5 tahun, 6 tahun. Itu pun kalau kinerja Anda bagus. Kalau jelek ya dibuang kan gitu toh. Nah, gitu triknya ya. Next, berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fitri Amelia, asal IAIN Tulungagung. Pertanyaannya, bagaimana tahapan-tahapan dan ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar AAP? Terima kasih. Maunya AAPA apa AAPB atau AAPC ya? Kalau AAPA itu dari SMK Anda juga boleh. Berarti nanti kalau pertanyaannya adalah tahapannya, berarti menghubungi IAI dulu ya. Misalnya saya contohkan IAI Jawa Timur gitu ya. IAI Jatim mana Jatim? Nah, IAI Jawa Timur ya. Karena IAI itu bisa jadi Ikatan Apoteker Indonesia. Ya. Nah, kalau IAI Jawa Timur ya itu IAI wilayah Jawa Timur. Nah, nanti di sana ada informasinya. Kapan akan diselenggarakan? Sebentar kita lihat dulu apakah sudah ada apa belum jadwalnya. Biasanya diselenggarakan setiap tahun biasanya.
sertifikasi kursus konsultan. Nah, ini mungkin sertifikasi ya. Nah, ini ya. Syariah ada, Ustadz ada, CE ada. Nah, ini ya. Ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintah ya. Ada ya. Buka aja gitu ya. Nah, ini ya. Tuh kan. Nah, loh ini berarti informasinya belum ada tanggalnya ya. Cuman Anda bisa buka, ini ada linknya di sini. Nah, 16 Maret sampai 19 September. Loh, hari ini terakhir pendaftarannya. Nah, ini ngelink juga di sini. Ini biayanya macam-macam, syaratnya ada ya. Nah, ini ya, mata ujiannya juga ada ya. Nah, itu ya. Silabinya juga ada, contoh ujiannya juga ada ya. Ini USKP ABC. Yang A itu kalau Anda lulus SMA. Yang B syaratnya adalah lulus S1 gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, lihat materinya, berarti kan ini AAPB itu teori, maksudnya gitu ya. Tapi sedikit praktek review laporan keuangan. Yang AAPC itu berarti sistem ya, analisa. Ya, ini lebih advance lagi nih berarti ya. Nah, biayanya 3 juta per level ya, per level. Kalau Anda ingin dapat A, biayanya 3 juta, B juga 3 juta, C juga 3 juta. Kalau ada perubahan biasanya diinformasikan di websitenya ya. Ini belum ada biayanya nih, berarti harus menghubungi dulu ya. Kalau mau kontak IAI Jawa Timur boleh ya. Ini ada kontak IAI-nya. Silakan masuk ke sini ya. Ini ada kontak IAI ya. Ini nomor handphonenya, ada emailnya ya. Ada hotline ya. Hotline itu berarti 24 jam 7 hari maksudnya gitu ya. Oke, saya kira itu. Next ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fandi Irawan, IAIN Jember. Pertanyaannya, apakah dengan kita bergabung dalam anggota muda IAI akan lebih mudah melakukan pengajuan magang di KAP? Terima kasih. Nah, itu mana? Ketua IAI muda mana? Ini bukan pertanyaan saya itu. Itu ke pertanyaan IAI Mbak Vina tuh. Mana Mbak Vira? Iya, kamu jawab, Fir, itu pertanyaan ke kamu, bukan ke aku itu. Kalau ke KAP kayaknya enggak ya? Saya, ya, silakan dijawab. Tergantung ini Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau sepengalaman saya dari anggota muda yang mengajukan magang ke KAP itu tergantung juga dari universitasnya dia. Terkadang ada universitas yang udah bekerja sama dengan KAP. Nah, dengan begitu, maka persetujuan dia magang di KAP tersebut juga dipermudah. Berarti nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sebagai anggota muda ya? Nggak ada hubungannya, tergantung universitas. Itu beda wilayah maksudnya gitu, beda area. Jadi IAI muda tidak memberikan fasilitas mahasiswa untuk magang di KAP ya. Tidak mempercepat dan tidak mempersulit ya. Kan namanya nggak ada hubungannya ya. Mungkin sharing informasi saja Pak. Ya, kalau sharing informasi oke ya. Harusnya kalau IAI muda itu hubungannya sama KJA harusnya, Vira, kantor jasa akuntansi. Jadi kalau teman-teman anggota IAI muda bagi yang ingin magang di KJA itu mungkin bisa difasilitasi. Kalau misalnya Vira punya jaringan ke masing-masing KJA gitu, coba aja kirim surat ke masing-masing KJA apakah menyediakan magang bagi anggota IAI muda gitu. Itu nanti bisa kamu share ke membermu ya, memberikan benefit kan bagi anggota, tapi juga sekaligus memberikan manfaat bagi kantor jasa akuntansinya. Next berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dan Mbak Vira atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Buana, STIE Perbana Surabaya. Pertanyaannya, untuk ujian CPA bagi D3 apabila sudah mengikuti ujian namun tidak melanjutkan ke D4, apakah tetap mendapatkan Associate CPA? Oke, mungkin agak keliru pemahamannya. Bukan Associate CPA ya, tapi Junior CPA. Oke, saya tampilkan dulu ya. Kalau yang ICPA itu kalau lulus 5 subjek ya. Kalau Anda hanya lulus 2 atau ikut ujian 2 itu namanya GCPA ya. Ulangi ya. Jadi kalau Anda mahasiswa D3 atau mahasiswa S1 mau ikut ujian level dasar gitu ya, boleh.
maka mendaftar di IAPI nanti ambil yang GCPA ya. Ujiannya hanya 2, pengantar auditing dan asuransi sama akuntansi pelaporan keuangan. Nah, gelar ini diberikan pada saat Anda lulus dari D3 ya, atau lulus dari S1-nya maksudnya gitu. Kalau sudah lulus D3 baru Anda diberikan sertifikat GCPA ya. Kalau lulus S1 ya boleh ikut ujian 5 gitu ya, atau pada saat semester 7 juga boleh sebenarnya, nggak harus nunggu ya. Kalau yang D3 itu hanya 2 saja ya. Kalau S1 boleh sampai 5 ya. Lulus sertifikatnya diberikan namanya ICPA ya, itu lulus 5 ya. Diberikan pada saat Anda sudah lulus S1, ijazah S1 dikirim ke IAPI, nanti baru sertifikat ICPA dikirim ke Anda. Nah, gitu prosedurnya ya. Oke, next, berikutnya clear ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yosa Setiasa asal Universitas Bhayangkara Surabaya. Pertanyaannya, Pak, apakah di semester 7 sudah bisa mengambil brevet A dan B? Jawabannya bisa. Jadi brevet A, B, C itu tidak menuntut Anda lulus S1. Yang nuntut itu adalah USKP. Ya. Kan itu namanya persiapan ya. Kalau persiapan berarti nggak nuntut. Brevet A itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi juga ada. Misalnya Papsi Uner menyelenggarakan, IAI Jawa Timur juga menyelenggarakan, Brawijaya, Unisma, Unmu itu juga menyelenggarakan ya. Mereka semuanya kerjasama dengan asosiasi. Ada yang kerjasama dengan IAI, ada yang kerjasama dengan IKPI ya, macam-macam ya, semuanya diakui ya, brevet A, B dan C-nya. Tapi tidak boleh diselenggarakan oleh lembaga training biasa, tidak boleh ya. Yang diizinkan hanya itu, asosiasi sama perguruan. Itu tadi yang saya sebut tadi. Jadi Anda pada saat semester 5, 6, 7 ya boleh gitu, nggak masalah. Itu kan sertifikat brevet ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Vira Kartika, UNESA. Pertanyaannya yang pertama, Pak, saya mau tanya, untuk mengikuti ujian sertifikasi dasar itu apakah disediakan seperti pelatihannya sebelum mengikuti ujiannya? Pertanyaan kedua, saya juga ingin bertanya, Pak, ujian sertifikasi yang diadakan oleh BNSP itu apabila lulus, apakah ada keterangan gelarnya, Pak? Gelarnya, Pak? Setahu saya, kalau BNSP tidak pernah memberikan gelar, ya, tapi memberikan sertifikat. Kemudian kalau yang pertama, ini saya nggak jelas ini. Ini yang sertifikat yang mana, sertifikasi yang mana maksudnya gitu. Ada yang memang persiapan, ada yang tidak ada ya. Saya kasih contoh ya, mana yang persiapan, mana yang tidak ya. Ini kan banyak ini, mau balik lagi semua gitu tuh maksudnya. Misalnya begini ya, untuk yang CA ya, itu tidak pernah ada persiapannya ya. Ya, kecuali lewat PPAK. Jadi PPAK 1 tahun itu ya memang mempersiapkan untuk ujian CA maksudnya gitu. Tetapi kalau AAPA, AAPB sama AAPC itu biasanya ada persiapannya. Jadi memang biaya ini dipakai untuk persiapan maupun ujiannya. Kalau ujiannya sebenarnya nggak semahal ini ya. Tapi karena ada persiapan, ada dosen yang diminta untuk mengajar, makanya menjadi bayarnya semahal ini gitu. Demikian juga kayak SAS, ini juga ada persiapannya ya. Memang disiapkan untuk latihan dulu, baru nanti ikut ujian ya. Tapi ini angka 1.200.000 itu belum termasuk persiapannya. Ini masih ujiannya saja gitu. Demikian juga untuk akuntansi dasar gitu ya. Kemudian berikutnya ada SAK. SAK juga begitu. Kalau 3 juta ini termasuk persiapannya. Jadi Anda dilatih selama misalnya 3 bulan gitu nanti setiap hari Sabtu. Setelah itu baru nanti ikut ujian SAK. Ya. USKA juga begitu. Ini tidak ada persiapannya. Ya kan dari angkanya 200.000 ini langsung ujian, maksudnya begitu ya. Nah kalau yang ini termasuk kursusnya, maksudnya begitu. Jadi bukan sekedar ujiannya. Ya. Kemudian kalau yang CPA ini tidak termasuk persiapannya. Jadi kalau biaya-biaya yang saya sebut di sini tadi itu adalah biaya ujiannya.
Adakah lembaga yang menyelenggarakan persiapannya? Ada, ya. Contoh misalnya PPAK itu juga melakukan persiapan untuk ujian CPA, ya. Misalnya audit, asuransi sama etik itu juga dilatih. Ada nama mata kuliah namanya review CPA. Jadi ujian, memang kuliahnya setiap masuk itu latihan mengerjakan soal gitu. Itu maksudnya kan training toh, berarti persiapan. Ada. Setahu saya IAI juga pernah menyelenggarakan ya, tapi sekarang saya tidak tahu apakah akan menyelenggarakan lagi apa enggak untuk prepare CPA. Tetapi kalau IAP tidak boleh menyelenggarakan preparing untuk CA karena dia yang punya sertifikatnya kan. Tapi kalau lembaga lain malah boleh ya menyiapkan, melatih ya, misalnya perguruan tinggi melatih ya boleh-boleh saja. Jadi Anda kumpulkan berapa banyak mahasiswa, mengundang pelatih untuk melatih ya boleh-boleh saja gitu. Artinya nggak ada larangan untuk itu ya. Saya kira itu penjelasan saya terkait dengan pertanyaan tadi ya, apakah ada persiapannya atau tidak. Ada yang tidak ada, jawabannya gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Hari Saputra, Stimnas Banjarmasin, pertanyaannya, saya mau tanya kira-kira ujian BPAK itu berapa hari dan apakah diselenggarakan setiap tahunnya? Terima kasih. Anda mau kuliah PPAK di mana? Nah, gitu. Masing-masing kampus punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Kalau masuk UNER ya tadi ppmb.uner.ac.id. Tadi sudah saya tunjukkan kapan pendaftarannya, kapan ujiannya, waktu ujiannya bisa dilihat di sana. Umumnya sih kalau ujiannya kalau di UNER itu 2 hari misalnya ya. Karena sekarang online ya ujiannya online maksudnya begitu. Bahkan sekarang perkuliahannya juga online ini ya. 2 semester ini kita online, jadi bisa kuliah dari rumahnya sendiri-sendiri ya. Ini kesempatan untuk seperti kita kuliah di universitas terbuka ya. Kuliahnya dari rumah ya, dari rumahnya sendiri-sendiri ya. Yang dari pelosok timur, barat, utara sekarang bisa kuliah kan gitu, nggak ada masalah. Karena apa? Nggak perlu naik pesawat, nggak perlu datang ke lokasi ya. Ini kesempatan ya. Ujiannya cuma 2 hari biasanya gitu, tapi kita selenggarakan secara online. Kalau di UNER dalam satu periode pendaftaran itu bisa 3 gelombang. Jadi 1 tahun itu sekitar 6 gelombang. Setiap 2 bulan ya berarti ada ujian maksudnya gitu. 2 bulan ada ujian, 2 bulan ada ujian. Untuk intake gangsal nanti ada intake lagi genap. Nah kalau di kampus yang lain tolong dicek sendiri ya. Misalnya UGM kayak apa, UI kayak apa, UB kayak apa, saya mohon maaf tidak tahu. Karena itu kan kebijakan masing-masing perguruan tinggi ya. Ya, silakan berikutnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Yosi Widya Putri, asal Universitas Brawijaya. Pertanyaannya, apakah terdapat sertifikasi atau gelar non-akademik yang tidak dapat digunakan secara berdampingan? Tidak ada. Semuanya boleh didampingkan, maksudnya gitu. Ya, contoh, sarjana ekonomi boleh, dengan sarjana akuntansi ya boleh, berarti kuliah Brawijaya dan kuliah UNER boleh bersamaan, asal Anda bisa atur waktu maksudnya gitu ya. Kemudian non akademik dengan akademik ya boleh-boleh saja ya. Cuman yang namanya sertifikat profesional itu ada syaratnya. Tadi kan saya sebut, misalnya Anda S1 Bahasa Indonesia, pingin CPA, kan ada syaratnya toh. Syaratnya apa? Ikut PPAK, kan gitu. Berarti Anda ikut PPAK, kemudian boleh ikut ujian dari level dasar, kan gitu. Lulus level profesional, kan gitu. Lulus lagi AP ya, Anda bisa mendapatkan CPA. Padahal S1-nya Bahasa Indonesia, kan gitu toh. Itu boleh. Atau misalnya Anda ingin punya banyak sertifikasi profesional, punya CA, punya CPA, punya CPMA, punya CTA, boleh, nggak ada larangan. Tadi Welin juga punya, ya nggak? Prof. Partiban juga punya, ya nggak? Pak Aksin juga punya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah Anda mampu mengerjakan ujian sertifikasinya. Yang kedua adalah apakah Anda mampu membayar ujiannya, kan gitu. Syaratnya ada 2 kan, mampu mengerjakan sama mampu membayar. Lah kalau enggak punya uang, mana bisa ikut ujian sertifikasi, kan gitu. Yang kedua, kalau enggak punya kemampuan meskipun punya uang ya tetap enggak bisa gitu. Meskipun berulang-ulang Anda enggak akan lulus. Gitu maksudnya. Jadi intinya tidak ada masalah ya. Mau 10, mau 20, ada contohnya dari 145 kok malahannya. Enggak hanya 2, 145 gelar akademik sama non akademiknya enggak.
Si Welin itu ada berapa tadi? Hampir 15 ya nggak? Akademik sama non-akademik yang nge-track maksudnya gitu. Contoh gini, Anda ingin menjadi notaris, apa syaratnya? Kan harus S1 hukum, ya nggak? Nggak mungkin S1 akuntansi bisa ikut menjadi notaris, nggak mau mereka, ya nggak diizinkan. Ya kuliah dulu SH kan itu. S1 akuntansi, kuliah lagi sarjana hukum, baru bisa ngambil magister notaris lah gitu. Nah, tapi kalau kita, itu lebih mudah. Mau jadi CPA, S1 Bahasa Indonesia, nggak usah S1 akuntansi. Bisa langsung lewat PPAK kan itu, lewat PPAP. Tapi jangan lupa, kalau lewat PPAK sama PPAP, meskipun lewat PPAK, ujiannya tetap dari level dasar. 5 dasar, 5 profesional untuk membedakan dan memberikan prestis kepada S1 akuntansi kan gitu toh. Kalau Anda S1 akuntansi, ambil PPAK, wave, tinggal 1 ujian saja gitu loh. Itu namanya privilege, itu namanya bidang ilmu yang menjadi privilege kan gitu, menjadi kelebihan dari yang Anda lalui. Sudah kuliah 4 tahun kok disamakan dengan yang kuliah 1 tahun lah gitu toh. Nah, itu namanya privilege ya. Nilai lebih lah kalau Anda S1 akuntansi untuk jadi CPA, kira-kira begitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Farah Sawalia, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pertanyaannya, bagaimana langkah kita untuk menjadi akuntan pendidik dan apa saja yang harus dipersiapkan? Mau jadi dosen, ya maksudnya gitu ya. Kalau mau jadi dosen, umumnya syaratnya S2. Ya. Saya sarankan S2-nya linier. Jadi kalau mau jadi akuntan pendidik, berarti S1-nya akuntansi, ambil S2 akuntansi. Kemudian ambil S2-nya, cari kampus yang bagus, maksudnya begitu. Kalau tidak bisa, ya kembali lagi ke kampus asalnya, kan gitu. Contoh, saya S1 akuntansi dari Muhammadiyah Surabaya. Ya, pertanyaan saya, apakah Universitas Muhammadiyah Surabaya punya S2 akuntansi? Kalau tidak ada, kan gitu jawabannya. Kalau ada, ya ambil aja di situ. Nanti kalau Anda punya kemampuan, ya pasti di-hire menjadi dosen di Muhammadiyah kan gitu ya. Kalau Muhammadiyah nggak mau ya coba daftar di tempat yang lain lah gitu. Tetapi ada cara yang kedua, S1-nya dari Muhammadiyah, tapi S2-nya ambil S2 misalnya dari UNER atau Brawijaya atau UGM atau UI. Itu kan berarti kita sudah tahu bahwa grade-nya mereka tinggi kan gitu toh dibandingkan dengan S2 di tempat yang kampus Anda misalnya begitu. Maka itu memiliki nilai tambah yang lebih bagus. Sehingga syarat untuk menjadi akuntan pendidik itu 1 linier. Ya, linier itu berarti sama-sama akuntansinya. Jangan sampai S1-nya akuntansi, S2-nya misalnya MM gitu ya, Magister Manajemen, itu berarti tidak linier ya. Kemudian apakah diperlukan sertifikasi? Enggak ya. Sebenarnya tidak ada kewajiban akuntan pendidik untuk mendapatkan sertifikat profesional. Tapi pada saat nanti Anda menjadi dosen, pasti didorong oleh institusinya untuk punya sertifikat profesional. Karena dosen tidak hanya mengajar secara akademik, tapi juga berpraktek gitu loh maksudnya. Ya contohnya saya juga punya CA, saya punya CPA kan gitu ya. Saya juga berpraktek, saya juga di kantor akuntan publik maksudnya gitu. Saya juga menjadi konsultan di perusahaan ya. Saya juga direktur kan gitu, saya juga KPS, dan kita tidak bisa tunggal gitu maksudnya. Jadi semuanya bisa kita kerjakan. Jadi saya ulangi lagi, kalau mau jadi akuntan pendidik sejak sekarang disiapkan ambil S2 linier. Ya, terserah mau ambil di mana ya. Semakin baik kampusnya berarti itu semakin menunjukkan bahwa Anda memiliki kredibilitas yang baik kan gitu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ines Almaida, UPN Jawa Timur. Mohon izin bertanya, apabila kampus sendiri yang mengadakan ujian sertifikasi profesi, apakah sertifikasi yang didapatkan berguna untuk profesi secara umum atau bagaimana? Terima kasih. Jadi ini, saya kok jadi bingung ya. Ujian sertifikasi profesi sendiri. Maksud saya, apa ada kampus yang begitu gitu loh? Sepanjang yang saya tahu, kampus tidak pernah diizinkan untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi, maksudnya begitu. Kalau bekerja sama, iya. Ya. Contoh ujian CA, ujiannya bisa di kampus, tapi yang uji siapa? IAI, maksudnya gitu. CPA, ujiannya bisa di tes center masing-masing kampus. Yang uji siapa? IAPI, maksudnya gitu. Dewan sertifikasinya IAPI yang bikin soal, yang ngoreksi, dan yang meloloskan atau tidak. Itu kita bicara ujian sertifikasi profesi ya.
Tapi kalau yang Anda maksud adalah ujian sertifikasi, ya boleh-boleh saja gitu Mas ya. Kalau ujian sertifikasi kan tergantung mau apa kan itu. Tapi kalau bunyinya profesi, pasti organisasi profesinya yang menyelenggarakan. Dan organisasi profesi itu bukan kampus, maksudnya begitu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, sehingga jawabannya adalah tidak mungkin ujian sertifikasi profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kalau ujian sertifikasi ujian sertifikasi, iya. Contoh, Brevet A itu kan sertifikasi, ya. Bisa nggak bedakan ujian sertifikasi profesi sama ujian sertifikasi? Kalau ujian sertifikasi profesi akuntan itu ada 3. IAI, IAPI, sama IAMI, itu organisasi profesinya. Sehingga dia menyelenggarakan ujian apa, kan gitu toh? Kalau yang paling utama tadi IAI punya CA, kalau IAPI punya CPA, ya, kalau IAMI punya CPMA. Maka yang menyelenggarakan ujiannya adalah organisasi profesi. Tetapi kalau misalnya begini, ahli di bidang akuntansi pemerintah. Nah, kampusnya melakukan ujian sertifikasi, boleh nggak? Ya boleh. Memberikan gelar boleh nggak? Ya boleh. Perguruan tinggi kan boleh memberikan gelar, gitu maksud saya. Tapi bukan profesi, tapi sertifikat ujian sertifikasi, maksudnya gitu. Ya, seperti lah ini misalnya BNSP juga mengeluarkan sertifikat kan, itu namanya ujian sertifikasi, maksudnya gitu. Ya, boleh, nggak ada larangan, maksudnya gitu. Tapi BNSP tidak pernah memberikan gelar karena dia bukan profesi, dia bukan perguruan tinggi, gitu loh. Ngerti ya? Mungkin agak sulit dicerna ya penjelasan saya. Ya, oke, silakan berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bella UTM, Pak, maaf izin bertanya, syarat apa saja yang harus dimiliki oleh fresh graduate untuk bisa lolos dan bekerja di KAP? Maksudnya Anda mau diterima di KAP gitu dah? Ya, Oke, triknya begini ya. 1, ya lulus S1 akuntansi, betul ya? Yang kedua, IP-nya usahakan di atas 3, minimal 3 lah ya. 3,3 lebih bagus, di atas 3,5 lebih bagus. Nggak usah 3,9 atau 4 ya, malah takut nanti partnernya ya. Kemudian yang kedua, tunjukkan kalau Anda memiliki keahlian, paling tidak berarti punya GCPA atau ICPA ya, atau lebih bagus lagi kalau punya CPA non-signing. Kalau Anda punya CPA non-signing, otomatis pasti diterima kerja di KAP ya. Kemudian yang ketiga, triknya adalah datang sendiri ke KAP-nya. Ya. Bawa berkas Anda. Jadi kalau Anda berkas ngelamar ke KAP, dengan kirim lewat email itu beda rasanya. Ya. Kalau Anda berkas, berarti kan Anda niat itu. Bawa berkas, ya toh, datang ke KAP-nya, kan itu berarti itu ada sebuah niat, bahwa ada niat yang tulus. Yang keempat, ya, ini saya ingatkan sekali lagi. Anda mau ke KAP itu cari uang apa mau belajar, kan gitu. Sebagian besar mahasiswa itu cita-citanya adalah bekerja. Padahal Anda itu belum punya kemampuan apa-apa gitu loh. Jadi kalau ditanya mau dibayar berapa, mau memiliki keahlian apa, nggak bisa jawab. Loh berarti lah kamu belajar ke sini. Lah orang belajar kok minta digaji, lah aneh toh. Yang dapat manfaat siapa sebenarnya gitu? Yang dapat manfaat ya KAP-nya. Lu kata siapa? Bukannya kamu dapat manfaat yang lebih banyak kan gitu. Jadi kalau mahasiswanya dapat manfaat lebih banyak, seharusnya mahasiswanya yang bayar KAP-nya kan. Saya datang ke sini untuk belajar kan gitu toh. Itu paling tidak selama 6 bulan ya. 6 bulan sampai 1 tahun sehingga KAP itu biasanya menerapkan kebijakan ini magang dulu ya selama 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kita akan evaluasi apakah akan menjadi pegawai atau tidak dilanjutkan kan gitu. Itu dalam rangka apa sebenarnya? Untuk mencari apakah Anda ini sebenarnya bersungguh-sungguh enggak kerja di KAP. Kalau selama 6 bulan kan kita bisa melihat track record-nya bagus enggak, anak ini mau belajar apa enggak, money oriented atau work oriented kan gitu ya. Yang namanya KAP cari ya pasti yang work oriented bukan money oriented kan gitu. Orangnya tulus enggak bekerjanya, niat benar-benar enggak mengembangkan KAP-nya kan gitu. Ingat loh, kalau daftar ke KAP berarti kan Anda mau kerja di KAP itu. Berarti yang dibangun kan privilege, nama baik, pekerjaannya KAP, bukan lagi Anda gitu loh. Kalau KAP-nya bagus, nama Anda otomatis. Tapi kalau nama Anda bagus, belum tentu loh KAP-nya bagus, kan gitu. Ya, sehingga ya harus tulus gitu loh maksudnya. Ya, bahasa saya win-win solution lah ya. Tidak sekedar saenake dhewe, bahasa kasarnya begitu. Nah, orang pengen belajar kok minta dibayar mahal. Ini tanya wawancara ya, ngelamar di KAP.
kemudian tanya, kamu pengen dibayar berapa? Loh, kalau saya sih pengennya bayar 10 juta, Pak. Loh, kemampuanmu apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Loh, nggak bisa ngapa-ngapain kok minta 10 juta? Coba dibalik sekarang. Anda bisa ngapa-ngapain. Berarti kan kebalik ini. Ya, contoh sudah punya AP ya, izin AP. Ya, tinggal dibalik tuh mau dibayar berapa kan gitu tuh mau meng-hire saya. Kan kebalikannya. Kalau Bapak nggak mau ya saya ke tempat lain kayak gitu. Nah, gitu maksudnya. Itu kalau udah punya daya tawar. Tapi kalau masih lulus S1 ya ojo gaya rek. Gaya maksudnya datang aja nggak mau ya nggak. Sampai di sana nggak dibayar juga nggak mau kan gitu. Padahal mereka 6 bulan itu untuk ingin lihat Anda ini punya kemampuan apa enggak, mau belajar apa enggak kan gitu toh. Kalau sungguh-sungguh mau belajar pasti nanti akan jadi karyawannya. Ya, biasanya kan mahasiswa nggak gitu. Dikit-dikit ada informasi di luar menarik ditinggal sudah gitu. Saya sarankan kalau Anda memang niat, itu jangan sampai keluar dalam jangka waktu 6 bulan. Itu nggak dapat apa-apa sih, An. Minimal 2 tahun lah ya, 2 tahun. 3 tahun maksimal. Jangan lebih dari 3 tahun. Kenapa begitu? Karena kerja di KAP itu doubling useful life ya, double declining method, metode penyusutannya. Siang itu tetap siang, malam jadi siang, Sabtu Minggu jadi Senin. Ya, terutama kalau bulan-bulan April sampai bulan September biasanya begitu ya. Nanti mereka kalau September sampai Oktober itu agak longgar ya. Januari juga kadang-kadang kacau ya. Tapi kalau bulan-bulan Maret mungkin agak santai ya. April sampai Agustus itu kacau ya. Jadi malam itu tetap siang, Sabtu Minggu jadi siang gitu loh ya. Sehingga hidup kita yang harusnya usianya 70 tahun kalau kerja di KAP ya bisa tinggal 35 tahun gitu loh. Kenapa? Ya karena bekerja terlalu keras ya dibandingkan dengan manfaat yang Anda akan peroleh. Tapi kalau hanya 2 tahun, 3 tahun kan nggak masalah. Karena percepatan ilmu, ya, knowledge yang nggak bisa didapat melalui bangku perkuliahan. Kan itu Anda berinteraksi dengan klien, nanti dengan supervisor, ya, dengan partnernya, kan itu toh. Gesekan kanan kiri ya dengan sesama karyawan sehingga cepat gitu transformasinya dan fakta kan gitu, ada angka, ada software, ada alat kan gitu. Kalau salah langsung dibetulin gitu maksudnya gitu. Tidak seperti di bangku perkuliahan kan semuanya ngimpi ya nggak? Ya buku kan ngimpi nggak pernah tahu ya ini apa ini angkanya berbentuk kayak gini ada di mana ya tujuannya apa juga nggak ngerti. Pokoknya suruh mengerjakan ya tak kerjakan gitu loh. Ada teman saya sudah mengerjakan tak copy paste biar cepat. Wong hidup kok nggak efektif dan efisien. Nah, begitu Anda kerja di KAP mau copy paste-nya siapa gitu. Wong itu data orisinil ya nggak mau ngapa gitu kan nggak ada yang bisa dilakukan. Sehingga kalau perilakunya memang copy paste pada saat bekerja ya tongop gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jurnal nggak bisa, PSAK nggak ngerti, ya nggak, aturan nggak ngerti. Dari mana kamu tahu salah kalau nggak ngerti aturannya? Ya nggak bisa lah. Ya, etap orang ngerti. Coba apa etap? Entitas tanpa akuntabel publik. Isinya apa itu? Ya, hampir semua KAP kecil itu etap. Tapi kalau KAP besar seperti EY, KPMG gitu ya, itu pakai PSAK besar ya. SAK 1 sampai SAK 74 maksudnya gitu. Itu kan juga tergantung Anda mau bidik apa ya. Punya kemampuan seberapa kan gitu. Kalau kerja di KAP besar itu butuh waktu yang lama untuk satu report maksudnya gitu untuk memahami. Tapi kalau Anda kerja di KAP lokal, KAP Jawa Timuran itu satu perusahaan Anda akan dapat langsung siklus semua akunnya. Ya, biasanya kalau besar tuh nanti kerja fixed asset saja, persediaan saja. Nanti berputar di perusahaan lain, bagian apa, piutang dan seterusnya. Tapi kalau Anda di KAP kecil, mungkin dalam satu kali proyek ya 1 bulan Anda sudah mengenal separuh dari akunnya. Nanti pindah lagi ke perusahaan yang kedua, ketiga cepat sekali maksudnya gitu untuk mengetahui. Tapi perusahaannya kecil, tidak besar gitu. Ya bedanya begitu. Bayarannya juga kecil loh, perusahaan kecil kok mau minta bayaran besar kan gitu ya. Kalau Big Four kan perusahaan yang di audit juga besar, uangnya besar, profesional, punya sistem, ya bayarannya besar. Tapi Anda akan butuh waktu lama untuk mengenal semua akun, semua siklus, ya termasuk prosedur audit yang ada di KAP besar. Ya, karena mereka memang mengunci per bagian. Ya. Saya kira itu penjelasan saya. Silakan kalau ada lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Felicia. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, saya tertarik dengan PPAK M-Aksi. Untuk masuk PPAK M-Aksi bisa ditempuh berapa tahun, Pak? Dan tes apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar? Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi ini baru kita launching, SK sudah keluar ya. Mungkin dalam akhir
bulan depan sudah keluar informasi, ya nanti bisa dilihat di PPMP UNER ACID. Ujiannya sama kayak tadi ya, ujian bahasa Inggris, ujian verbal, ujian TPA lah bahasanya gitu ya. Publikasi juga penting ya, kemudian tes-tes keilmuan yang lain sama wawancara. Tapi kalau udah masuk S2 atau combined degree gini, maka yang poin paling besar itu ada di publikasi, karena kan magister ya. Magister itu sekarang kita poinnya ada di publikasi ya. Kayak yang lain tadi verbal ya, kemampuan verbal ya, analog. Nanti ada bisa dibuka di websitenya UNER ya. Kelihatan kok nanti persyaratannya Pak. Sama dengan persyaratannya masuk maksi maksudnya gitu. Ya, karena kan ada PPAK ada maksi ya. Kita nanti persyaratannya sama dengan maksi, cuma sistem perkuliahannya yang membedakan gitu. Kapan nanti kuliah di PPAK, kapan kuliah di maksi, nanti admin sekber kami yang akan mengatur. Tunggu nanti bisa dibuka di website ya. Kita sedang develop informasi sama sistemnya karena SK baru terbit ya. Tapi akan dibuka Januari maksudnya gitu. Daftarannya mulai tahun ini ya. Mungkin ikut gelombang 3 nanti kita ikutkan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau tanya langsung boleh? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan ada penjelasan tentang Accounting, Finance, and Business Program yang tadi kerjasama antara ICAW sama ya, ICAW ya. ICAW. Ya. Itu untuk subjek ujiannya itu sama atau gimana ya Pak? Beda. Beda. Maksudnya ujian, maksudnya pada saat ujian lah? Subjek mata kuliah yang diujikan. Oh, subjek yang diujikan ya. Kan ada 2 sertifikat. Rasanya sama itu. Jadi ujiannya satu paket gitu. Nanti dapat langsung gelar. Oh, berarti subjek ujiannya sama, nanti gelarnya langsung 2 gitu. Ada panduannya sebentar. Saya simpan di mana ya? Nah, ini. KIT AFB sebentar. Saya tunjukkan dulu ya. Satu paket itu setahu saya. Nah, ini nih. Nanti kalau mau cari tulis saja International Dual Certification ada ya. KIT AFBP ICAIW ya. Ini yang tadi saya potong. Sebentar kita lihat ujiannya. Ya, ini kan manfaat, kompetensi ya, persyaratan, biaya, pendaftaran ya. Ada. Oke. Komitmen, manfaat, oke. Kompetensi, oke. Nah, ini ya ujiannya nih berarti kan? Ya. Kemampuan, prinsip akuntansi, oke. Nah, ini ujiannya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Ini perlu tak kirim. Oke, tak kirim di chatnya ini ya, chatnya Zoom ya. Saya kirim sekarang, oke. Oke, ada lagi yang tanya, silakan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya masih dipersilahkan. Nggak ada ya sudah. Oke. Untuk materi nanti menghubungi panitia, saya nggak tahu gimana panitia. Mungkin bisa di-share di chatnya peserta sekarang atau mungkin ada grupnya, saya nggak tahu gimana. Silakan nanti panitia yang mengkoordinasi ya. Yang tadi pertanyaannya Sanya sudah saya kirim ya. Terima kasih Pak atas jawaban. Oke, kalau nggak ada silakan saya kembalikan ke panitia. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan menutup sesi diskusi pada acara kali ini. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Fanani SE, MSA AKCE ACPE, yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan diskusi dari acara hari ini, yaitu sebagai seorang akuntan, pastinya sertifikasi profesi sangat dibutuhkan. Perkembangan profesi akuntan saat ini juga sudah cukup banyak. Yang pertama ada dari Ikatan Akuntan Indonesia, yang dimulai dari foundation level, yaitu Certificate in Accounting, Finance, and Business, dan professional level, yaitu Chartered Accountant. Kemudian, IAI juga ada International Dual Certification, yaitu Accounting, Finance, and Business Program, yang lahir dari kerjasama strategis antara IAI dan ICAW. Untuk sertifikasi yang kedua, dari IAPI, dengan
level dasarnya Associate CPA dan Junior CPA, dan kemudian untuk level profesionalnya CPA. Sertifikasi kompetensi lain juga disediakan oleh Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, yaitu Certified Professional Management Accountant atau CPMA dan Certified Sustainability Reporting Specialist atau CSRS, dan masih banyak lagi sertifikasi profesi lainnya. Selain dari perkembangan profesi akuntansi, juga terdapat inovasi Departemen Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yaitu yang pertama ada Fast Track, yang kedua program Combined Degree MAKSI dan PPAK, dan yang terakhir mengenai kurikulum baru dari PPAK tahun 2021. Sertifikasi profesi memberikan prospek masa depan akuntan karena akan menunjukkan keahlian seseorang sehingga memberikan nilai tambah sesuai dengan bidang pekerjaan yang diambil. Selanjutnya, saya mengingatkan kembali untuk seluruh peserta dapat mengisi absensi melalui Google Formulir dengan melampirkan bukti screenshot selama mengikuti acara sebagai syarat mendapatkan e-sertif. Link untuk absensi sudah dikirimkan melalui chat room Zoom oleh panitia. Peserta diharapkan mengisi absensi paling lambat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung pada hari ini, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara pada hari ini. Dan semoga acara yang telah kita selesaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang kurang jelas, saya baru saja menulis nomor saya di chat Zoom ya, 0812529684 ya. Silahkan mau tanya sepanjang nanti saya ada waktu, saya akan jawab ya. Ya, oke. Saya juga mohon izin, mohon maaf kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh peserta yang belum mengisi absensi, dipersilahkan untuk mengisi link absensinya paling lambat pukul 14.00. Dan untuk seluruh peserta sudah dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih atas partisipasinya.